Bicara soal PC gaming, tentunya nggak bisa lepas ya dari yang namanya GPU atau VGA. Pasarnya gaming kita sih rata-ratanya ada di kelas kere sampai menengah ya, walaupun emang ada pasar gaming yang high-end, tapi nggak mendominasi seperti gaming menengah ke bawah alias 1080p. Dan ini dia salah satu VGA yang bisa mengisi pasar tersebut, yaitu AMD Radeon 7600 polos. Penerus RX 6600 yang hingga saat ini bahkan itu VGA jadi VGA yang sweet spot ya bagi kalangan gamers. Tapi apakah RX 7600 ini bisa menjadi penerus kesuksesan 6600? Yuk mari kita cari tahu. BTW unit ini milik AMD Indonesia ya. Terima kasih untuk AMD Indonesia yang selalu mendukung channel Tomatech. VGA ini adalah VGA versi reference atau kalau di Nvidia itu nyebutnya founder. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, intinya ini merupakan desain versi AMD itu sendiri. Nah, disebutnya reference. Kita mulai dari unboxingnya dulu nih. Ini boxnya udah mirip box-box barang mahal sob. Bobotnya juga nggak main-main nih untuk ukuran sekecil ini. Bahkan ini ada magnet di bagian penutupnya. Keren. Nah, buat VGA-nya sendiri, ternyata ukurannya cukup mungil ya. Lucu dan imut kayak admin. Walau mungil begini, tapi beratnya ajib sob. Ibarat kata kecil-kecil tomat merah. Maksudnya kecil-kecil cabai rawit. Beratnya sendiri ini udah hampir 800 gram loh. Yang ngebuat berat sih udah pasti bahannya ya. Ini yang seperti aluminium full gitu sampai ke bagian belakangnya. Jadi kayak menyatu antara depan dan juga belakang. Bagian heatsinknya juga tebal. Lalu untuk bagian port displaynya ada 4 buah. 3 buah untuk DP 2.1 dan 1 buah HDMI 2.1. VGA ini membutuhkan pin power sebanyak 1x8 pin ya, dengan TDP di 165 watt. Jadi pastiin buat teman-teman yang mau pakai VGA ini, PSU-nya pakai minimal yang 500 watt ya, biar aman. Setelah kita ngomongin fisiknya, saatnya kita ngomongin speknya. Sebagai pembanding, yaitu pendahulunya si RX 6600, VGA ini udah pakai arsitektur RDNA 3 dengan beberapa peningkatan dari si kakaknya. Di antaranya ada dari compute unit, stream processor, clock speed, memory speed, termasuk dari konsumsi dayanya yang tentu juga meningkat. Kalau si kakaknya punya 130-an watt, si adanya ini punya 165 watt. Yang tetap sih cuma di kapasitas memori 8GB GDDR6 dan juga memori bus di 128 bit. Juga ada penambahan fitur encode-decode yang sekarang si VGA ini udah bisa record menggunakan FV1 sob. Ini buat keperluan streaming ataupun recording udah bisa mendukung. Nanti saya akan berikan hasil recordnya juga sob, menggunakan FV1, H264 AVC dan juga H265 HEVC. Yuk langsung aja kita uji VGA ini dengan beberapa tes sintetis, juga gaming tentunya. Karena ya keunggulan VGA dari Radeon adalah price to performance untuk gamingnya. Mungkin beberapa dari kalian penasaran juga ya. Dan pastinya nggak afdol kalau VGA ini nggak kita banding-bandingin sama kompetitor. Bisa saya katakan VGA ini kalau secara performa gaming ya bisa ngalahin lawannya di harga yang setara, yaitu RTX 4060. Pada beberapa kasus game juga bahkan bisa ngalahin 4060 Ti. Tapi ya sekali lagi, itu dalam hal performa gaming. Yaudahlah ya, kita langsung tes saja. Berikut spesifikasi lengkap yang saya gunakan. Saya lakukan tes-tes yang standar aja ya sob, seperti pada rakitan PC subscriber yang saya lakukan. Ya, sebagai gambaran umum aja dari performa VGA ini. Diawali dengan 3D Mark Time Spy, mendapatkan grafik score di 10.898. Mengalahkan RTX 4060 walaupun dengan selisih yang tipis. Waktu itu punya PC subscriber. Tapi untuk suhunya sendiri di sini bisa sentuh sampai 84 derajat ya. Yang mana ini sebenarnya panas dan perlu diripasta. Tapi karena ini unit sampel, jadi ya kurang bisa merepresentasikan suhu sebenarnya yang akan kamu dapatkan nantinya. Terlebih kalau kamu pakai dari custom brand partner ya tentu suhunya akan berbeda. Kalau di Firestrike ini dapat skor di 31.062, sangat tinggi buat sekelas VGA midrange. Lalu kalau kita benchmark di Unigine Superposition, dapat overall score di 18.303 dengan rata-rata FPS di 136. Suhunya di sini nggak kedetek ya, tapi kurang lebih sama kok hasilnya kayak 3D Mark Time Spy, yaitu di sekitar 84 derajat.
Nah, misal nih ya, kamu mau editing tipis-tipis, Radeon ini bukan nggak bisa sama sekali lah sob. Buktinya, pada pengetesan Blender dengan preset Classroom, ini renderingnya bisa diselesaikan dalam waktu 1 menit 6 detik. Lumayan kan? Nah, misalnya dibandingin sama 4060. Tentunya RTX bisa lebih ngebut ya kalau masalah produktivitas. Dia bisa selesai dalam waktu 43 detik. Tapi ya, semua kembali lagi pada software yang digunakan. Ngomongin masalah produktivitas sih, dukungan software sangat amat berpengaruh. Ini nih yang jadi sajian utamanya, yaitu gaming performance. Apakah benar VGA ini bisa meneruskan kesuksesan kakaknya si 6600 dalam perihal gaming? Coba kamu jadi juri aja deh, nilai sendiri performanya. Terlebih buat penonton yang masih pakai RX 6600. Pengetesan game akan saya lakukan dengan resolusi 1080p, dan tentunya sambil saya record gamenya ya, sekaligus ngetes kualitas rekamannya gimana. Yuk, mari disimak. My time has come. Let's get moving. That's the radar stations. Could help fix the gears. Weigh them down. You're breaking up. Got some activity here. I'm gonna get closer.
Gimana nih sob? Sudah bisa menilai? Saya pribadi sih merasa buat VGA dengan harga 4,5 jutaan ini tergantung merek dan seriesnya ya. Udah bisa kasih harga performa yang wajar banget di harga segitu. Tapi tadi sempat ada anomali ya pas recording menggunakan H264, dimana hasil kualitas video rekamannya ngeblur gitu, sedangkan AV1 tanpa kendala disusul H265 yang juga lanjai. Nah, kalau kamu emang fokusnya gaming, ini bisa jadi pilihanmu sob. Terlebih, kan si kakaknya yang sudah mulai jarang ditemukan ya. Si RX 7600 ini bisa jadi alternatifnya sih. Tapi saya nggak menemukan skenario yang bagus buat kamu pengguna RX 6600 yang pengen upgrade ke 7600. Menurut saya, kalau emang kamu udah punya 6600 sih lebih baik tetap stay aja. Atau kalau emang kamu mau upgrade, sekalian aja tuh ke 7700 XT. Saya pernah buat juga pengujiannya. Buat dayanya sendiri yang lebih besar dibanding si kakaknya, ya wajar aja sih karena emang dia kasih performa lebih juga. Tapi buat suhunya sendiri untuk unit yang saya pegang ini tergolong panas ya. Apalagi pada beberapa pengujian itu bisa lebih dari 83 derajat. Ya, tapi itu semua nggak akan sama. Terlebih kalau kamu pakai VGA dari custom brand partner seperti Sapphire, PowerColor, ASRock Gigabyte MSI Asus, dan seterusnya, tentu aja suhunya bakalan berbeda. Like video ini kalau kalian suka. Kalau nggak suka juga nggak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Dukung saya dengan cara subscribe, dan kalau kalian lagi cari referensi atau saran rakitan PC, linknya ada di deskripsi.